tahun 2020 kemarin, banyak sekali orang-orang yang mengalami kebangkitan spiritual, tak terkecuali dengan saya. Kebangkitan spiritual ini adalah fase di mana manusia mulai bangkit sisi spiritualnya dan dia mulai melihat kehidupan secara berbeda. Kebangkitan spiritual biasanya diawali dengan kejadian berat yang membawa manusia jatuh ke titik terendahnya. Setelah itu, pertanyaan-pertanyaan terkait dengan siapa jati diri mereka dan untuk apa mereka diciptakan di dunia ini akan terus menghantui. Kejatuhan hidup dan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut akhirnya membawa manusia pada pengetahuan dan pemahaman-pemahaman baru. Kehidupan mulai dipandang dari perspektif yang lebih spiritual, dan tidak sedikit dari mereka yang mengalami kebangkitan spiritual akhirnya mendapatkan pencerahan. Sebenarnya tanda-tanda kalian mengalami kebangkitan spiritual tidak hanya seperti yang telah diceritakan tadi. Ada banyak sekali pertanda kebangkitan spiritual yang bisa dialami oleh manusia, dan ini biasanya mengarah ke identifikasi jati diri juga sebelum akhirnya manusia mendapatkan pencerahan. Apa sajakah tanda-tanda manusia yang mengalami kebangkitan spiritual? Yang pertama, merasakan terputus atau terlepas dari banyak hal. Ketika kalian berada di tahap kebangkitan spiritual, biasanya kalian akan mengalami yang namanya fase kehilangan atau terputus atau terlepas dari segala hal yang selama ini kalian nikmati dan kalian geluti. Bisa jadi kalian terlepas dari pekerjaan impian kalian, bisa jadi kalian kehilangan orang-orang yang dicintai, bisa jadi kalian terlepas dari teman-teman atau saudara yang selama ini mendukung kalian, dan masih banyak lagi. Tak jarang yang terjadi bukanlah satu peristiwa keterlepasan atau kehilangan, tapi juga terjadi beberapa peristiwa keterlepasan atau kehilangan sekaligus. Peristiwa keterlepasan atau kehilangan ini biasanya akan membawa kalian menuju ke sebuah pemahaman baru bahwa apa yang selama ini kalian anggap benar ternyata adalah kebohongan. Ada saja kejadian yang menunjukkan bahwa apa yang kalian yakini benar ternyata adalah sebuah kebohongan, penipuan, atau dusta. Apa yang dulu kalian jadikan sebagai tempat bergantung ternyata tidak bisa diandalkan. Yang kedua, keyakinan yang selama ini dianut mulai dievaluasi. Seorang intuitif profesional dan penulis buku Angel Intuition yang bernama Tanya Carol Richardson menjelaskan bahwa kebangkitan spiritual kemungkinan akan menyebabkan manusia merevisi keyakinan spiritual mereka, atau bahkan bisa jadi membuat manusia akhirnya mengadopsi keyakinan yang baru yang lebih sesuai dengan jiwa mereka. Ini bisa jadi seseorang manusia akhirnya akan terhubung secara mendalam dengan agama atau kepercayaan baru, atau bisa jadi malah terjadi di ranah profesi. Ia jadi memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan yang dinilai tidak cocok dengan jiwanya, kemudian menjalani profesi baru yang lebih sesuai dengan hasrat atau passionnya. Prioritas hidupnya pun menjadi berbeda. Yang ketiga, mimpi jadi lebih hidup. Impian-impian manusia kini terasa lebih nyata dan lebih hidup. Jika dulu sebelum momen kebangkitan spiritual, impian manusia terasa sangat jauh dan sangat sulit untuk dicapai, kini manusia jadi lebih excited dengan impian-impian mereka dan memiliki keyakinan dan kekuatan yang signifikan untuk membuat impiannya menjadi nyata. Dan ini akhirnya membuat kehidupan mereka lebih hidup. Yang keempat, mengalami lebih banyak sinkronisitas dan deja vu. Ketika manusia telah mengalami kebangkitan spiritual, energi mereka akan semakin selaras dengan alam. Vibrasi mereka secara bertahap juga menguat. Akhirnya, manusia jadi banyak mengalami sinkronisitas. Seringkali apa yang dipikirkan manusia menjadi kenyataan dalam waktu yang tidak lama. Misalnya, hari ini ia memikirkan seseorang, esoknya secara tidak sengaja ia justru bertemu dengan orang tersebut. Misalnya lagi nih, seseorang ingin pergi ke sebuah daerah namun tidak memiliki waktu dan dana yang cukup. Tidak taunya, tidak lama kemudian ia justru mendapatkan kesempatan untuk pergi ke daerah tersebut dengan cara yang tidak terduga-duga. Sinkronisitas ini juga ditandai dengan manusia mulai bisa melihat angel number atau angka malaikat yang biasanya terdiri dari deretan angka kembar atau angka berulang yang harmoni. Angel number sendiri dipercaya oleh spiritualis luar sebagai tanda bahwa kita telah dijaga oleh seorang malaikat penjaga dan apa yang telah kita kerjakan sudah berada pada jalur yang tepat sesuai dengan hukum-hukum semesta. Demikian pula dengan deja vu. Kalian mungkin akan merasakan pernah berada di suatu tempat atau kejadian yang sama, atau menemukan bahwa apa yang kalian alami dalam mimpi, akhirnya kalian alami juga di kenyataan.
Yang kelima, hubungan manusia mulai bergeser. Kebangkitan spiritual ini bersifat transformatif. Ini akan benar-benar merubah kehidupan manusia secara signifikan. Dan sayangnya, tidak semua teman atau keluarga bisa mendukung dan menerimanya. Dan seringkali ini berdampak pada perginya sejumlah teman dan saudara dari kehidupan karena mereka tidak lagi sevibrasi dengan orang yang mengalami kebangkitan spiritual. Hal ini wajar terjadi. Energi manusia lain yang tidak selaras tentu tidak akan bisa beresonansi. Dan nantinya, biasanya manusia yang telah mengalami kebangkitan spiritual akan menemukan teman-teman baru yang memiliki vibrasi yang sama atau bahkan lebih tinggi. Yang keenam, manusia mulai merasa bahwa spiritualitas menjadi hal yang penting dalam hidup. Ritual ibadah agama kini tak lagi cukup. Semua orang bisa melakukan ritual agama, tapi tidak semua orang bisa menyentuh ranah spiritual dalam ibadah. Bagi yang mengalami kebangkitan spiritual, mereka mulai merasakan panggilan spiritual dalam diri dan mulai merasakan rindu untuk terhubung dengan alam dan Sang Pencipta. Pencarian spiritual akhirnya menjadi prioritas dalam hidup. Manusia juga jadi lebih menyukai aktivitas-aktivitas yang bersifat spiritual seperti bermeditasi, bertafakur, mindfulness, yoga, kontemplasi, dan masih banyak lagi. 7. Jadi lebih intuitif. Sebenarnya, setiap manusia telah dibekali oleh intuisi dalam diri mereka masing-masing. Namun, karena manusia banyak tertutup oleh ego yang tebal, intuisi ini jadi terkubur. Suara mereka hilang tak terdengar. Ketika manusia mengalami kebangkitan spiritual, ia mulai membersihkan diri dari segala ego, trauma, dan nafsu dengan cara meditasi, melukat, yoga, puasa, dan masih banyak lagi. Semakin sering manusia membersihkan ego, trauma, dan nafsunya, semakin suara intuisi ini terdengar jelas. Dan manusia akhirnya jadi lebih nyaman jika mengikuti intuisi mereka sendiri. Ketika manusia semakin intens mengikuti intuisi mereka, di sini, manusia akan merasa mulai selaras dengan diri mereka sendiri. Yang kedelapan, mulai bisa merasakan kebohongan dan manipulasi. Ini juga salah satu tanda lain dari kebangkitan spiritual yang diidentifikasi oleh seorang penulis spiritual yang bernama Shannon Kaiser. Dan ini juga terjadi kepada saya dan pastinya banyak terjadi juga dengan orang-orang lain. Ketika manusia telah mengalami kebangkitan spiritual, selain intuisinya semakin meningkat, manusia juga jadi bisa merasakan kebohongan atau praktek-praktek manipulasi yang coba dilakukan oleh orang lain. Dulu, mungkin manusia sering tidak sadar dan tidak bisa membedakan mana orang yang benar-benar tulus dan jujur dengan mana orang yang hanya suka berbohong, manipulatif, dan mau memanfaatkan aja. Ketika manusia sudah semakin intuitif, manusia menjadi semakin bisa merasakan vibrasi orang lain. Termasuk di sini adalah vibrasi dari orang-orang yang mencoba melakukan kebohongan, yang mencoba melakukan tindakan-tindakan manipulatif, dan yang mencoba melakukan kejahatan lainnya. Manusia akan menjadi tidak nyaman jika ada lawan bicaranya yang tidak jujur, dan ini akhirnya akan membantu manusia yang awaken atau mengalami kebangkitan spiritual untuk lebih aman dan terhindar dari segala bentuk kejahatan. Yang kesembilan, manusia mulai menyadari bahwa setiap orang sudah berada pada jalan mereka sendiri-sendiri. Jika dulu, manusia suka memaksakan pendapat dan pandangan hidup mereka ke orang lain, setelah awaken, hal tersebut tak lagi terjadi. Manusia jadi bisa memahami bahwa setiap orang memiliki jalan hidup dan cara pandang sendiri-sendiri. Tidak ada gunanya untuk memaksakan kehendak dan label kepada orang lain. Demikian pula, memaksakan argumen dan pendapat kepada orang lain menjadi tidak ada gunanya juga. Yang ke-10, mulai muncul keinginan untuk melayani. Melayani di sini bisa berarti melayani sesama manusia ataupun melayani lingkungan, termasuk melakukan pelayanan untuk membuat kehidupan hewan dan tumbuhan menjadi lebih baik. Seiring dengan lunturnya ego manusia dan meningkatnya welas asih mereka, manusia mulai memahami bahwa setiap makhluk yang ada di dunia ini pantas untuk hidup secara inheren, layak, dan setara. Doktrin dan dogma bahwa manusia adalah makhluk paling tinggi dan paling sempurna di bumi mulai luntur. Sebaliknya, manusia mulai merasakan bahwa mereka sebenarnya adalah setara dengan makhluk lainnya. Dan manusia mulai menyadari bahwa setiap makhluk telah diciptakan dengan tujuan sendiri-sendiri demi keseimbangan alam. Sehingga, merasa sebagai makhluk yang paling tinggi itu tidak lagi diperlukan. Justru manusia semakin sadar bahwa setiap manusia telah memiliki jalur dan tujuan hidup sendiri-sendiri yang harus dihargai. Berawal dari pemahaman ini, manusia akhirnya tergerak untuk bisa melayani. Melayani di sini tidak harus mengerjakan sesuatu selalu dengan gratis dan tanpa bayaran.
Melayani di sini lebih kepada mereka benar-benar melakukan apa yang telah menjadi pekerjaan atau tujuan hidup mereka secara total, karena mereka ingin ikut berpartisipasi dalam melayani kehidupan dan menjaga keseimbangan alam. Mereka melakukan suatu pekerjaan dengan totalitas dan hati, karena di pandangan mereka, bekerja kini tak lagi hanya sebatas mendapatkan uang dan jabatan. Kini bekerja adalah bentuk pelayanan mereka kepada kehidupan. Yang ke-11, mulai bertemu dengan guru. Ketika manusia sudah awaken, mereka biasanya akan bertemu dengan sosok-sosok yang akan menjadi pembimbing mereka dalam melewati proses-proses kebangkitan tersebut. Sosok di sini bukanlah sosok gaib, tapi benar-benar sosok manusia yang nyata. Bisa jadi dia adalah seorang guru spiritual betulan. Bisa jadi dia adalah orang biasa yang memiliki pengalaman kebangkitan spiritual lebih awal. Bisa jadi juga dia adalah seorang pembicara, penyembuh, terapis, guru yoga, pemuka adat, dokter, atau penghayat kepercayaan biasa yang kalian temui secara kebetulan. Namun, wejangan atau pemikiran mereka bisa membantu kalian dalam meningkatkan proses kebangkitan spiritual yang kalian alami. Dan pertemuan ini pun tidak harus bertatap muka. Bisa jadi kalian hanya menemui tulisannya, mendengarkan podcastnya, menonton karya-karyanya, membaca bukunya, atau mengikuti grup WhatsApp mereka. Tapi yang jelas, ilmu apapun yang didapatkan oleh orang yang sudah awaken bukanlah kebetulan biasa. Mereka adalah guru yang dipertemukan oleh waktu, sesuai dengan resonansi energi sang murid, dan sebaiknya ilmu atau wejangan apapun yang diberikan menjadi bahan renungan untuk meningkatkan kebijaksanaan sang murid. Yang ke-12, merasa sendirian. Seiring dengan pertumbuhan spiritual manusia, akan ada masanya orang yang sudah awaken merasa sepi. Sebab semua teman-teman dan saudara dia yang tidak memiliki vibrasi yang sama atau vibrasi mereka lebih rendah akan menjauh atau terpisah dengan sendirinya. Ketika mereka terhempas dan yang awaken ini belum menemukan teman baru, disinilah biasanya ia akan merasa sepi. Tapi sepi di sini sangat berbeda dengan kesepian yang dirasakan oleh orang-orang yang mengalami masalah kesehatan mental atau orang-orang yang sedang terpuruk. Walaupun ditinggalkan oleh teman-teman lama, orang yang awaken lebih tangguh dan lebih kalem dalam menghadapi rasa sepi itu. Ia tak lagi memasukkan rasa sepi itu ke dalam hati. Justru rasa sepi itu biasanya dia jadikan sebagai bahan renungan, dan kadang justru dengan ditinggalkan begitu, orang yang awaken malah bersyukur karena sudah dijauhkan dari orang-orang negatif yang hanya mengganggu hidupnya saja. Yang ke-13, merasa lebih terhubung dengan alam. Meskipun mungkin setelah awaken, teman-teman dan saudara yang semula akrab menjadi menjauh, namun manusia jadi merasakan lebih terhubung dengan alam. Ia mulai bisa merasakan energi dan hukum-hukum alam. Ia juga merasakan nyaman ketika menyadari dirinya menjadi selaras dengan hukum-hukum alam. Bahkan ada rasa haru jika manusia mulai menyadari bahwa ia telah menjadi satu dengan alam. Yang ke-14, peningkatan indera. Menurut Shannon Kaiser dan juga menurut Tanya Carol Richardson, indera manusia akan semakin meningkat selama proses kebangkitan spiritual. Ini disebabkan karena manusia jadi lebih selaras dan lebih menyadari momen-momen saat ini atau lebih meditatif. Manusia jadi lebih mudah peka terhadap rangsangan fisik, emosional, atau energi dari sekitar. Yang ke-15, memiliki lebih banyak sensasi tubuh. Menurut Shannon Kaiser, seiring dengan peningkatan kesadaran dan indera manusia yang telah awaken mungkin akan merasakan beberapa sensasi tubuh yang tidak biasa, seperti mulai merasakan aliran energi di beberapa bagian tubuh, bahkan hingga pergeseran jam tidur. Yang ke-16, mengalami gejala fisik. Masih menurut Shannon Kaiser, sejumlah gejala fisik juga bisa dialami oleh orang-orang yang awaken. Ini disebabkan karena tubuh manusia mengalami penyelarasan dengan energi-energi di alam semesta ini, seiring dengan peningkatan kesadaran mereka. Gejala fisik yang dialami juga berbeda-beda, bisa berupa kelelahan, pusing yang tidak dapat dijelaskan, dan masih banyak lagi. Yang ke-17, ada perubahan mendadak dalam rutinitas hidup. Menurut Shannon Kaiser, ketika kehidupan spiritual manusia mulai berubah, maka keseharian manusia juga berubah. Ini termasuk kebiasaan dan rutinitas sehari-hari. Banyak orang yang telah awaken akhirnya memiliki rutinitas meditasi, menghabiskan waktu di alam, berziarah ke petilasan atau candi-candi leluhur, berinteraksi dengan hewan, dan masih banyak lagi. Manusia juga mulai membuang kebiasaan lama yang dianggap membuang-buang waktu dan tidak berguna bagi peningkatan kesadaran mereka. 18. Cara memandang dunia jadi berubah.
Karena proses kebangkitan spiritual biasanya berat dan menyakitkan, kemudian diikuti dengan proses healing dan peluruhan ego secara signifikan, ini akhirnya menyebabkan cara manusia memandang dunia menjadi berbeda. Dunia kini tak lagi sama bagi persepsi manusia yang telah awaken. Dunia jadi terasa lebih agung, lebih ramah, lebih indah, dan tak jarang mereka juga merasa terhubung dan sangat dicintai oleh semesta. 19. Empati meningkat. Menurut tanya Carol Richardson, ketika manusia telah terhubung dengan alam semesta, maka empatinya juga akan meningkat. Ia jadi lebih peka dalam merasakan penderitaan orang lain. Kepekaan ini kemudian banyak membuat manusia-manusia yang telah awaken menjadi terpanggil untuk melayani. 20. Menunjukkan lebih banyak belas kasih. Semakin tinggi tingkat kesadaran manusia, ia semakin menjadi berwelas asih. Kepekaan mereka menimbulkan panggilan untuk melayani. Pelayanan mereka memunculkan welas asih. Meskipun kini mereka menjadi pribadi yang memiliki welas asih, itu tidak berarti mereka menjadi pribadi yang polos. Mereka tetap berbelas kasih kepada orang lain, tapi mereka tetap waspada dan tetap menginginkan hubungan yang saling bertanggung jawab dengan orang lain. 21. Memiliki rasa ingin tahu baru yang cenderung ingin dipuaskan. Setelah manusia awaken, mereka jadi memiliki serangkaian rasa ingin tahu terhadap hal-hal tertentu, bahkan terhadap hal-hal yang terasa berat untuk dicerna. Ketika mendapati sebuah isu sosial, orang yang awaken lebih tertarik untuk mencari tahu apa yang menjadi penyebabnya dan bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi. Kemudian mereka mengambil pelajaran positif dari isu tersebut. 22. Lebih merawat tubuh. Orang yang awaken, cepat atau lambat, ia akan merasakan bahwa tubuhnya adalah wadah bagi ruhnya, dan ruhnya ini adalah percikan cahaya Tuhan. Tubuh fisiknya adalah media bagi ruh untuk beraktivitas dan berkontribusi bagi kehidupan. Karenanya, orang yang awaken jadi lebih merawat tubuh dibandingkan dengan sebelumnya. Pertama-tama, ia akan mensyukuri tubuh yang telah diberikan Tuhan sebagai wadah ruhnya. Sekaligus, ia juga merasakan bahwa dia yang sejati sebenarnya bukanlah tubuh tersebut. Karenanya, ia merawat tubuhnya sebaik mungkin agar dapat digunakan dengan optimal untuk melayani kehidupan. Ia mulai memperhatikan asupan makanan yang masuk. Ia mulai berolahraga dengan teratur. Ia juga mulai melakukan perawatan agar tubuhnya selalu tampak sehat, bugar, prima, dan indah.